Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas soal TPD PCPMBI 41 khusus subtes verbal listening. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang digit simbol ya. Jadi untuk video kali ini kita akan ke verbal listening. Nah, di sini teman-teman, kita seperti biasa ya, kita jawab hanya dua soal di video ini. Soal paling mudah dan soal paling susahnya gitu. Jadi teman-teman sebelumnya soal ini itu dibuat berdasarkan soal asli ya dari tes seleksi tahun sebelumnya. Jadi kita bikin soal sedemikian rupa sehingga untuk bisa melatih teman-teman dalam menjawab soal ketika tes real nantinya. Oke, di sini kita akan jawab dua soal. Teman-teman untuk verbal listening ini diberikan waktu 12 menit ya untuk menjawab 10 soal nantinya di tryout ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin ikut tryout ini silahkan ya, silahkan kunjungi website chatstudy.com. Teman-teman bisa dapatkan tryout ini secara full ya, uh, dari 4 subtes, digit simbol, verbal reasoning, numerical reasoning, dan diagrammatical reasoning untuk TPD PCPMBI 41. Oke, langsung teman-teman kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman diberikan teka-teki. Ini teka-tekinya perbandingan kinerja ya. Kita baca ya. Dalam evaluasi bulanan, Lani menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nara menyelesaikan lebih sedikit laporan daripada Odi. Sementara itu, Prita menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Lani. Tetapi masih lebih sedikit daripada Odi. Oke, soal pertama, dalam bentuk pernyataan, Odi menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nah, ini teman-teman harus menjawab ya. Maksudnya pernyataannya ini itu apakah benar, apakah salah, apakah tidak dapat ditentukan. Sebelum itu teman-teman harus cepat untuk menganalisa gitu. Nah, di sini coba kita jawab sama-sama. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama, Lani menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Agar mudah teman-teman langsung bikin gini aja. L itu sebagai Lani. Berarti kalau lebih banyak berarti kita kasih simbol seperti ini. Daripada Miko berarti M ya. Miko. Oke, berarti ini artinya Lani lebih banyak mengerjakan laporan daripada Miko. Nah, selanjutnya Nara menyelesaikan lebih sedikit laporan daripada Odi. Nah, artinya Odi menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Nara ya. Kebalikannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya sementara itu Prita menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Lani. Nah, berarti di sini teman-teman, Prita, oke, menyelesaikan laporan lebih banyak daripada Lani. Selanjutnya, tetapi masih lebih sedikit daripada Odi gitu ya. Nah, berarti ini tinggal dibikin gini teman-teman ya. Berarti Prita itu, berarti Odi masih lebih banyak ya daripada Prita gitu ya. Berarti Odi di sini Nira, Prita, Lani, dan Miko. Oke, kita ke pernyataan. Odi menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nah, ini lihat teman-teman. Odi menyelesaikan lebih banyak laporan daripada Miko. Nah, itu adalah benar teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah benar teman-teman. Ini kita hilangkan dulu. Nah, kita jawab benar. Oke. Soal selanjutnya nomor 46. Nah, ini yang memang sulit teman-teman. Teka-tekinya itu posisi duduk rapat. Nah, 8 perwakilan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Raka dan Farah berasal dari divisi keuangan, Bima dan Citra dari divisi hukum, Dion dan Eka dari divisi teknologi, sedangkan Gina dan Hendra dari divisi SDM. Raka duduk tepat berhadapan dengan Bima, Citra duduk di antara dan berdampingan langsung dengan Dion serta Eka. Farah dan Gina dipisahkan oleh tepat satu kursi. Hendra duduk di samping Gina, Dion juga duduk di samping Raka. Pernyataannya, dua perwakilan divisi keuangan, yaitu Raka dan Farah duduk berdampingan. Oke, nah teman-teman, ini soal seperti ini tuh memang butuh analisa yang cepat teman-teman ya.
Nah, di sini is oke, nggak apa-apa. Coba kita jawab. Nah, di sini 8 perwakilan ya duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, di sini teman-teman kita gambarkan mejanya dulu. Raka duduk tepat berhadapan dengan Bima. Nah, di sini coba kita simulasikan ya. Di sini adalah Raka duduk. Nah, ini berhadapan ya dengan Bima, teman-teman. Oke. Nah, dengan Bima. Selanjutnya, Citra duduk di antara dan berdampingan langsung dengan Dion serta Eka. Nah, berarti di sini Citra ini duduk di antara Dion dan maaf, Citra duduk di antara dan berdampingan dengan Dion serta Eka. Nah, di sini coba kita letakkan Citra di sini ya. Citra di sini. Nah, Dion di sini di antara dan juga di sampingnya itu adalah Citra duduk di antara Dion dan Eka ya. Nah, di sini kita buat Eka. Oke. Nah, selanjutnya Farah dan Gina dipisahkan oleh tepat satu kursi. Hendra duduk di samping Gina, Dion juga duduk di samping Raka. Nah, teman-teman ya, ini benar kita ya. Karena Dion duduk di samping Raka. Nah, jadi Farah dan Gina dipisahkan oleh satu kursi. Hendra duduk di samping Gina. Dion juga duduk di samping Raka. Nah, berarti kita tempatkan Hendra di sini karena si Farah dan Gina tadi dipisahkan oleh satu kursi. Oke. Nah, Gina di sini ya karena Hendra duduk di samping Gina. Oke, dan Farah di sini pastinya. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya. Coba kita lihat pernyataannya. Dua perwakilan divisi keuangan yaitu Raka dan Farah duduk berdampingan. Kita lihat. Raka dan Farah itu enggak berdampingan, teman-teman ya. Ini Raka dan Farah itu diapit oleh Gina dan Hendra. Artinya tidak berdampingan. Sehingga jawabannya adalah salah. Oke, kita isi salah. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita baru jawab 2 soal. Walaupun saya jawabnya tadi menggunakan tutorial ya. Penyampaian seperti itu mungkin ya banyak menghabiskan waktu. Nah, ini challenge buat teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa menganalisa teka-teki ini ya dalam waktu 12 menit untuk menjawab 10 soal verbal listening. Nah, itu teman-teman butuh banyak berlatih lagi. Nah, oke teman-teman, itu aja video kita hari ini ya, verbal listening. Selanjutnya kita akan bahas di video part 3-nya itu soal numerical reasoning, teman-teman. Nah, mungkin ini untuk PR teman-teman semua. Nah, ini akan saya kasih satu soal ya, numerical reasoning. Silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin tryout-nya silahkan kunjungi chatstudy.com. Teman-teman silahkan berlatih di situ. Teman-teman juga bisa mengulang tryout-nya sampai teman-teman paham ya. Ya, kita ala bisa karena biasa, teman-teman ya. Kalau teman-teman tuh sering jawab soal, sering menganalisa ya, nanti akan mudah juga ketika menjawab soal aslinya, ketika tes aslinya seperti itu. Oke, berikut teman-teman soal numerikalnya silahkan dijawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, semangat teman-teman, terima kasih.